Salam pemirsa, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali pada acara pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kabar sukacita bagi kita semua. Di hadapan kita, di hadapan saya sudah ada Pak Tobing. Apa kabar Pak Tobing? Puji Tuhan, kabar baik Pak Darwis. Amin. Ada Pak Fajar juga. Apa kabar Pak Fajar? Baik Pak Darwis, shalom. Diberkati semua pemirsa dimanapun saudara berada. Baik para pemirsa tercinta dimanapun berada, kami sangat bersuka cita dengan komentar maupun feedback yang diberikan kepada kami. Kami memohon kiranya rekaman ini boleh disebarkan kemana saja sehingga orang lain juga mendapatkan berkat yang sama. Baik, kita akan mulai diskusi ini dan sebelumnya kita akan berdoa yang dipimpin oleh Pak Fajar. Silakan Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat yang ke-11, melaksanakan kasih Kristus. Kiranya Roh Kudus-Mu terang dari surga mendiami hati serta pikiran kami, supaya kami dapat boleh membagikan, menyampaikan pelajaran yang terbaik untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kami serahkan pelajaran ini ke dalam tangan-Mu, Yesus Kristus penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Baik pemirsa, ada topik yang menarik pada kali ini yaitu melaksanakan kasih. Nah, ini suatu yang luar biasa ini Pak Tobing yang harus kita pikirkan dan bukan hanya dipikirkan, sepertinya harus dilaksanakan Pak Tobing. Silakan Pak Tobing mungkin bisa uraikan apa ini kira-kira melaksanakan kasih. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang berkati Tuhan, tiba kita di sebuah pelajaran yang sangat aplikatif ya untuk hidup kita. Bagaimana kita melaksanakan kasih, artinya ya bolehlah kita punya banyak pengetahuan, banyak teori, tapi penerapan kasihnya itu seperti apa? Itulah yang ditantang dari kita minggu ini. Ini ada ayat hafalan yang sangat bagus Pak Darwis. Saya melihat ini sebenarnya intinya ya, di Yesaya 58 ayat 10. Seperti apa sih melaksanakan kasih itu? Ya ini, kalau dikatakan apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, artinya ada sesuatu yang ini saya ingin sekali, saya butuh sekali, tapi itu harus saya serahkan ke orang lain. Dan memuaskan hati orang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu seperti rembang tengah hari. Ketika kita memberikan sesuatu yang memang kita tidak perlukan lagi Pak Darwis, itu baik sih, itu baik. Tapi tidak istimewa ya, tidak istimewa. Yang istimewa adalah ada sesuatu yang kita sangat perlukan, kita sudah inginkan, kita idam-idamkan, tapi kita harus kasihkan ke orang lain karena kita melihat orang lain juga ada butuh itu. Itulah ya pelaksanaan kasih yang sangat menantang bagi kita. Ya, ada satu ilustrasi yang bagus Pak Darwis dalam satu minggu ini. Ada seorang pemimpin ibadah. Ada pasangan suami istri ya, orang Yahudi yang tinggal di negara bagian Nebraska. Satu kali dia ditelepon ya, ada telepon yang sangat mengganggu. Dari siapa telepon ini? Ada satu kelompok yang sangat terkenal di Amerika, Ku Klux Klan ya. Jadi kalau Ku Klux Klan ini adalah kelompok kulit putih yang mengaku asli Amerika, yang anti terhadap orang-orang di luar mereka. Sasaran mereka itu paling utama adalah kulit hitam dan Yahudi. Ya, kulit hitam dan Yahudi. Jadi mereka paling benci kalau sudah lihat kulit hitam itu langsung dikejar itu ya, dan juga anti Yahudi, ya anti Yahudi. Nah, suami istri ini adalah orang Yahudi. Nah, dia diancam melalui telepon itu diancam ya. Lalu sebenarnya ya dengan teknologi sekarang apalagi mereka bisa melacak itu ya, bisa melacak siapa sebenarnya yang telepon itu dan bisa melaporkan ke polisi. Tapi apa yang dilakukan pasangan suami istri Yahudi ini? Mereka malah antar makanan yang lezat Pak Darwis. Ke siapa? Ke yang ngancam. Ya ini kan lucu. Ya yang ngancam malah dibawain makanan gitu ya. Tapi itulah yang mereka lakukan. Apa hasil dari yang dilakukan pasangan suami istri ini? Lambat laun yang tadinya kemarahan ya, kalau seseorang sudah masuk gengnya Ku Klux Klan Pak Darwis,
Ini bukan orang-orang yang istilahnya bisa tiba-tiba mudah kasihan. Enggak, ini orang-orang yang memang memang ketegaannya itu luar biasa ya. Kalau kita melihat juga film-filmnya Ku Klux Klan atau bacaan-bacaan bagaimana korbannya grup Ku Klux Klan ini, wah luar biasa. Biasanya mereka rombongan naik motor, ya banyak-banyak itu naik motor gede, tiba-tiba kalau ada rumahnya kulit hitam dihabisin aja, nggak ada sebab, nggak ada ini, datang habisin. Ada jauh dihabisin. Nah, tapi kali ini si orang yang kejam dari grup Ku Klux Klan ini meleleh. Karena apa? Dibawain makanan, ya, lalu setelah sejak saat itu sering dikunjungin, lama-lama malah bersahabat, dan bukan hanya itu. Lama-lama dia berpikir, gimana caranya saya supaya bisa jadi orang Yahudi? Sampai seperti itu. Ya, gimana caranya supaya? Padahal secara genetik nggak mungkin dia bisa jadi orang Yahudi. Itulah perbuatan baik yang sangat luar biasa Pak Darwis, yang akhirnya apa? Menghasilkan kebaikan. Nah, hal-hal seperti ini yang akan kita pelajari dalam 1 minggu ini. Ya, misalnya ya kita puasa, gimana puasa yang kita lakukan? Ya, kita belajar firman Tuhan. Paham nggak kita dengan puasa yang kita lakukan itu? Apakah kita mau menunjukkan, apakah puasa itu kita bawa sebagai transaksi ke Tuhan atau bentuk syukur kita? Itu nanti yang akan kita pelajari, sekaligus Yesaya memperkenalkan bagaimana konsep penyelamatan yang dilakukan Tuhan, ya, kasih karunia yang Tuhan lakukan untuk menyelamatkan kita. Itulah kira-kira Pak Darwis gambaran dari pelajaran kita dalam 1 minggu ini. Ya, ini Pak Tobing hanya pemikiran aja. Kita juga kan minoritas lah di negara kita ini. Apa sih yang bisa kita buat sebagai minoritas supaya kita penuh dengan persahabatan dengan mayoritas? Mungkin ada pemikiran sederhana Pak Tobing, silakan. Ya, sebagai orang minoritas memang kita katakanlah ya, kita harus cukup adaptif lah ya, adaptif dalam arti harus tahulah kita menempatkan diri ketika kita berada di golongan mayoritas. Janganlah kita, artinya walaupun itu misalnya memang hak kita, tetapi sampaikanlah hak kita itu dengan cara yang bersahabat. Seperti apa? Dengan cara kita menabur kebaikan. Ketika kita menabur kebaikan, orang kenal ini orang minoritas, tapi kok selalu baik ke kita gitu ya. Jadi akhirnya orang juga akan melihat ada sesuatu yang berbeda dari kita. Ya, kita tidak bermaksud pamrih untuk supaya katakanlah kita dapat yang manfaat-manfaat lain dari itu, tetapi kita ingin, walaupun kita kelompok minoritas, kita harus banyak melakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat bagi orang mayoritas, sehingga orang mayoritas melihat bahwa ini biarpun minoritas, tapi ada banyak yang perlu ditiru dari mereka. Ya, ada banyak praktek kasih yang bisa kita lihat dari orang-orang minoritas ini, sehingga biarpun kita kelompok yang kecil, tetapi orang melihat bahwa kita punya Allah yang benar di situ. Ya, kita janganlah, sudahlah kita minoritas, cara ngomongnya juga maaf ya, orang Jakarta bilang songong, pelit pula ke tetangga, nggak mau bersosialisasi. Ya, bagaimana orang melihat Tuhan di dalam kehidupan kita, Pak Darwis? Itulah kira-kira Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Mungkin kita lanjut dulu ini Pak Tobing. Membeli sesuatu tanpa bayar. Wah, ini bahaya juga ini sepertinya. Biasanya kita membeli harus bayar ini Pak Tobing. Mungkin ini perlu diperjelas lagi sama Pak Tobing ini. Silakan Pak Tobing. Kalau Mas Fajar datang ke saya, kalau beliau bilang, Pak Tobing, saya beli, katakanlah saya beli sepeda motormu ya, tapi gratis. Ini maksudnya apa? Beli tapi tanpa bayar, ini kan kontradiksi sekali ya. Beli tapi tanpa bayar ya. Nah, ini di Yesaya 55 ayat 1 bagus sekali ini ya. Ada ayatnya begini. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Coba bayangkan kalau misalnya Mas Fajar ini punya usaha. Usahanya adalah jualan air isi ulang dan beras, kira-kira gitulah ya. Kalau gandum anggaplah di Indonesia mungkin familiarnya beras. Dibukalah warung beras, warung kelontong, isinya beras, air mineral. Lalu Mas Fajar berdiri di depan warungnya, siapapun yang lewat, ayo
Sini yang mau beras, yang mau air, air mineral, silakan ambil. Nggak usah pakai uang pembeli. Lalu ambil saja, ya bawa saja ke rumah berapa yang diperlukan. Ini sebenarnya Mas Fajar ini jualan atau sedang apa gitu ya? Kan kontradiksi ya. Jualan atau sedang apa sih gitu loh. Ya, kira-kira apa reaksi orang? Udah dibilang oke, ada tulisannya tanpa uang pembeli dan tanpa bayaran. Kalau bahasa kita sekarang ditulis besar-besar gratis. Sedangkan diskon saja orang memburu, apalagi dibuat gratis Pak Darwis, Mas Fajar. Rame orang. Ya kalau di zaman pandemi sekarang ini udah didatangin Satpol PP, ini ada izin keramaian nggak gitu ya. Anggaplah dalam situasi normal, rame-rame orang akan datang ke tempat kita. Nah, inilah konsep yang diperkenalkan di dalam pelajaran kita. Ini sebenarnya bicara apa? Ya, ini bicara apa sebenarnya? Ini adalah bicara konsep bagaimana Tuhan, bagaimana Allah memperkenalkan cara Dia menyelamatkan kita. Ya. Itu yang disampaikan sebenarnya Pak Darwis. Cara Dia menyelamatkan kita. Allah sudah membuka pengumuman selebar-lebarnya siapa yang membutuhkan, ya, dan Allah tahu memang ini kebutuhannya sama seperti kita. Sehari-hari kebutuhan utama kita katakanlah air minum. Ya, air minum dan mungkin gandum atau beras lah kalau sekarang makanan, ya, makanan. Makanan dan minuman itu adalah kebutuhan dasar kita. Ayo kita diundang semua. Ambil nggak pakai bayar. Nggak pakai bayar. Loh kenapa nggak pakai bayar? Nggak rugi nih toko, nggak rugi nih warung. Enggak. Karena dia yang punya segala sesuatu. Dan apa yang sudah diberikan. Nih, seberapapun kalian ambil nggak akan kekurangan. Kenapa? Yang saya serahkan ke kalian ini adalah sesuatu atau seseorang yang menjadi pencipta dari apa yang kalian butuhkan. Jadi kalau mau sekedar mau ambil berapa banyak pun air minum, berapa banyak pun beras, lah dia pencipta, dia bisa. Nah, inilah konsep yang Tuhan perkenalkan. Allah sudah buka jalan. Harusnya kita tidak sanggup dengan cara apapun membeli air minum dan gandum itu. Tetapi karena berkat kebaikan Tuhan, kalau dalam bahasa perjanjian baru, itulah yang disebut keselamatan oleh kasih karunia. Siapa itu kasih karunia? Yaitu Yesus. Yesus itu siapa? Inilah darah anak domba itu, ya kan? Inilah pencipta itu yang akhirnya sebagai alat pembayarnya sehingga kita datang gratis karena sudah dibayar mahal, makanya boleh kita ngambil gratis, ya. Ini yang menjadi cara Tuhan memperkenalkan kita. Sekarang persoalannya Pak Darwis, maukah kita datang mengambil gandum dan air minum itu, dan sadarkah kita bahwa kita sebenarnya tidak layak lagi mendapatkan air minum dan gandum itu, tetapi karena berkat si pemilik toko itu diizinkan kita. Ternyata karena apa? Karena sudah dibayar duluan. Ya, siapa yang bayar? Selevel pemilik toko, pemodalnya juga. Lah, luar biasa ini. Nah, sekarang apakah kita mau menerima keselamatan gratis itu, ya, pemberian gratis itu dengan kesadaran bahwa ini kasih karunia yang Tuhan sudah berikan, dan darahnya dan harganya sangat mahal karena dibeli dengan darah yang mahal. Kalau 1 Petrus 1 ayat 19 dikatakan dibeli dengan darah yang mahal. Kalau Efesus 2 ayat 8-9, ini semua karena kasih karunia. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, tapi hanya karena apa? Kita hanya mau datang saja sudah, karena apa? Ada gratis di sini. Itulah sekarang yang menjadi renungan bagi kita Pak Darwis. Mau nggak kita memanfaatkan itu? Itulah kira-kira Pak Darwis pelajaran kita di hari ini. Iya, ini Pak Tobing pemikiran saja Pak Tobing, karena Pak Tobing tadi bilang gratis. Kadang-kadang Pak Tobing kalau kita datang dapat barang gratis, kadang-kadang kita nggak gitu peduli dengan baik ya. Kadang-kadang ini gratis saja kok. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana sebaiknya respons kita Pak Tobing, karena ada kasih karunia yang sudah dibayar lunas diberikan kepada kita. Selama kita menganggap bahwa kita mampu, ya, selama kita menganggap bahwa kita mampu, artinya ada kesombongan di situ,
kita melihat itu bukan kebutuhan. Tetapi ketika kita menyadari bahwa apapun yang kita perbuat, kita tidak bisa apa-apa, kecuali kita datang mengambil air minum yang diberikan itu, gandum yang diberikan itu. Ya, kecuali dengan itu, kita baru bisa selamat. Artinya apa? Apa respons kita? Pertanyaan Pak Darwis. Datanglah rendah hati, mengakulah memang keselamatan kita ini bukan karena usaha kita. Mau jungkir balik seperti apa kita nggak bisa. Prinsip pertama sekali yang kita harus terima adalah ini semua hanya karena Yesus sudah mati bagi kita. Kalau tidak, mau apapun kita buat, kita nggak ada masa depan, Pak Darwis. Jadi yang dibutuhkan adalah apa? Kesadaran dan kerendahan hati. Kalau tidak sadar, tidak rendah hati, kita sombong, apaan pemberian gratis, murahan itu. Lah, udah repot Pak Darwis. Nah, saya kira itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau ke Pak Fajar ini. Pak Ya, Fajar, ini ada topik yang cukup panjang juga. Pikiran dan jalan yang tinggi. Apa ini Pak Fajar? Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih Pak Darwis. Menarik sekali ini untuk pelajaran melaksanakan kasih ini ya. Dan memang tema yang terbesar itu janji keselamatan yang diberikan oleh Yesus. Nah, pelajaran ini kita boleh membaca di dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai 13. Namun ada yang menarik, yaitu khususnya di ayat yang ke-8. Saya akan bacakan Yesaya 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu ingin memberikan satu penjelasan kepada kita sebagai umat-umat Tuhan, bagaimana rancangan Tuhan itu melampaui segala sesuatu, melampaui apa yang dipikirkan oleh manusia. Kadang-kadang kita berpikir mungkin terlalu pendek ya, tapi Tuhan itu memiliki satu rancangan yang sangat panjang yang tidak bisa kita selami satu sama lain. Nah, inilah yang menarik bahwa berhubungan dengan keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan. Jadi tema keselamatan ini juga sangat misterius. Seperti halnya dijelaskan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus di dalam Efesus 6 ayat yang ke-19. Dia juga mengungkapkan bahwa ada satu rahasia Injil ya, saya akan baca. Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar agar dengan keberanian aku memberitahukan rahasia Injil. Jadi memang rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu sangat tinggi sekali, dan bahkan sebelum dunia ini dijadikan, Allah Bapa, Tuhan, mereka sudah mengadakan satu musyawarah bagaimana kalau seandainya ciptaannya ini jatuh dalam dosa, mereka sudah mempersiapkan siapa nanti yang akan berkorban. Dan inilah rahasia Injil yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Bahkan ya, bukan manusia saja ya, untuk mengetahui rancangan Dia, jalan Dia yang begitu tinggi, ini menjadi satu tema menarik di seluruh alam semesta. Malaikat saja sangat suka mempelajari ini. Jadi tema utama tentang penebusan, bagaimana penjelmaan Yesus, Allah Bapa yang di surga menjadi manusia, kemudian pengorbanan Dia di atas kayu salib, penebusan Dia, kemudian kebangkitan Dia. Ini sesuatu yang di luar dugaan kita sebagai manusia. Bagaimana mungkin pencipta yang agung itu dia turun di atas dunia, dia mengorbankan untuk ciptaannya sendiri, tidak masuk akal. Tetapi itu rancangan dan jalan serta pikiran daripada Allah Bapa kita yang ada di surga. Ini sangat sangat luar biasa. Dan biarlah pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari sini. Nah, yang bisa kita ambil itu kalau Tuhan memiliki satu rencana yang tidak bisa dipahami oleh manusia, tentunya kita itu tetap bergantung sepenuhnya kepada Dia, menurut akan Dia.
Jadi kita serahkan rencana kita, kemudian kita serahkan jalan kita kepada Dia. Dia yang akan menuntun kita ke dalam jalan yang sesuai dengan rencana Dia. Nah, kita sebagai umat Tuhan tentunya dengan iman, dengan beriman kepada Dia, dengan selalu berhubungan, connected dengan Tuhan, berdoa, mempelajari firman Tuhan, saya yakin kita akan mengetahui jalan-jalan dan rancangan-rancangan Tuhan yang barangkali mungkin kita anggap menjadi sesuatu hal yang misteri, tapi itu pada waktu itu dibukakan, kita akan tahu, wow, ternyata memang rencana rancangan Tuhan itu lebih baik daripada rencana dan jalan kita. Saya pikir itu, Pak Darwis. Ya, Pak Fajar, ini hanya pemikiran aja, Pak Fajar. Ya, kita tahu dosa kita luar biasa besarnya ya. Besar sekali. Tapi Yesus datang untuk menyelamatkan kita, mati di kayu salib. Sebuah misteri seperti yang Pak Fajar katakan tadi. Tapi kadang-kadang ada keinginan kita ingin mempelajari misteri itu. Mendalami misteri. Apa yang sebaiknya kita coba buat, Pak, supaya sedikit saja memahami misteri ini? Silakan, Pak Fajar. Ya, terima kasih. Kembali yang seperti yang saya ungkapkan tadi ya. Memang untuk rencana keselamatan ini sangat misteri sekali ya. Kita juga kadang-kadang ragu-ragu untuk datang kepada Tuhan. Tapi sekali lagi Tuhan katakan, barang siapa mereka yang berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Dan sejarah membuktikan bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib ini menjadi satu harga yang berharga sekali. Bahwa kita itu sudah dibeli. Tadi diungkapkan oleh Saudara Elvin bahwa Dia sudah membeli harga yang sangat pantas dari kita dengan darahnya sendiri, dengan darahnya. Jadi yang hidup di dalam diri kita itu bukan kita sendiri lagi, tetapi adalah Yesus yang tinggal di dalam bait suci, di dalam tubuh kita, sehingga kita dapat boleh merasakan bahwa Yesuslah yang tinggal di dalam kehidupan kita. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah ragu-ragu untuk datang kepada Dia, tidak usah kita berpikir, wah ini sesuatu yang sangat misteri, tapi dengan pengorbanan yang sangat unik ini meyakinkan saya bahwa saya sudah ditebus oleh darahnya Dia, dan saya siap untuk menggunakan pakaian baru, siap untuk ditebus, diampuni dosanya, dan kita menjadi manusia yang baru. Inilah satu rahasia, Pak Darwis, satu rahasia keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita tinggal dengan iman kita bahwa melalui pengorbanan Yesus kita menerima keselamatan, kasih karunia, dan menerima pengampunan, menjadi manusia yang baru. Itu, Pak Darwis. Terima kasih, Pak Fajar. Saya mau kembali ke Pak Tobing ini. Ada judul di sini, teman puasa. Apa ini teman puasa ini, Pak Tobing? Mungkin Pak Tobing bisa uraikan sehingga pemirsa kita mendapatkan kejelasan. Silakan, Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Kalau kita baca pelajaran kita hari ini dari Yesaya 58, terutama ayat 1 sampai 5 atau 1 sampai 7 dulu, ya. Jadi ayat yang pertama dan kedua ini ya, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Jadi ini, ayat ini kalau dikatakan serukanlah kuat-kuat, bagaikan nyaringkan suaramu bagaikan sangkakala, ini menunjukkan kepada sebuah hari raya yang sangat yang sangat penting bagi orang Israel saat itu, yaitu hari pendamaian ya. Ketika di hari pendamaian itu di situ ada perintah khusus, memang ada perintah khusus supaya berpuasa ya, supaya berpuasa. Jadi sementara imam besar bertugas di dalam bilik yang maha suci itu, ini umat-umat Israel yang ada di luar ini diperintahkan supaya berpuasa ya, supaya dosa mereka bisa diampuni oleh Tuhan, lalu nanti imam besarnya keluar dari bilik maha suci itu bisa selamat. Nah, yang menarik ya, di ayat 3 dikatakan, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Seharusnya ketika di hari pendamaian itu adalah hari di mana saat kita saatnya orang Israel untuk introspeksi diri,
bagaimana kebaikan Tuhan kepada mereka selama ini, bagaimana perlindungan Tuhan kepada mereka selama ini. Lalu disitulah harusnya saatnya untuk merendahkan diri, datang ke hadapan Tuhan, merasa tidak layak, ini hanya semua karena kebaikan. Tetapi mereka justru melihat puasa yang mereka lakukan ini seolah-olah sebuah alat transaksi bagi mereka yang bisa dijadikan untuk menagih sesuatu kepada Tuhan. Tuhan, kami sudah puasa, ya kan? Kok engkau enggak perhatikan kami? Kami sudah puasa, ya kami sudah merendahkan diri. Kok engkau tidak mengindahkan juga, ya kan? Ini apa istilahnya ya kalau kita sekarang? Kalian sadar diri nggak sih gitu loh ya, kira-kira ya Pak Darwis ya, Mas Fajar ya. Kalian sadar diri nggak sih? Ya, masih istilahnya gini, masih dikasih hidup saja kamu sudah bagus. Ini kamu masih nuntut-nuntut, kamu pikir karena kamu puasa itu terus itu bisa kamu jadikan kayak nagih hutang ke saya, kira-kira gitu kan. Padahal harusnya ya Tuhan, puasa ini pun nggak cukup sebenarnya kami datang kepadamu Tuhan. Harusnya begitu. Tapi ini enggak. Puasa ini mana Tuhan? Kami sudah puasa. Yuk, kok Tuhan enggak kasih apa-apa ke kami? Nah, ini saya kira pelajaran praktis juga bagi kita. Oke, katakan kita melakukan puasa. Apa tujuan kita puasa? Ya, anak-anak sekolah ya kita sering dengar misalnya hari Senin ujian, lalu kita berapa hari sebelumnya kita puasa. Lalu kita berharap, ya Tuhan, ya, kami melalui puasa ini supaya Tuhan dengarkan ketika nanti anak-anak kami ujian, supaya anak-anak kami sukses. Sebelum-sebelumnya tidak belajar, tapi ketika di hari Sabat mereka puasa, lalu berharap memaksa Tuhan harus tiba-tiba membuat pintar semua anak murid ini sepanjang 1 minggu ketika ujian. Kemarin-kemarin kemana aja, gitu kan? Lalu puasa ini you jadikan transaksi untuk memaksa Tuhan membuat kalian pintar tiba-tiba semua. Ini saya kira Pak Darwis pelajaran bagi kita ya. Lalu ketika kita kesulitan pekerjaan misalnya, ketika kita sedang melamar kerja lalu menunggu-nunggu hasil, ya Tuhan, lalu puasa saya puasa, Tuhan, saya kerja tolong mau berpuasa, saya berharap kerjaan ini datang ke tangan saya, berkatilah Tuhan. Puasa kita jadikan alat transaksi seolah-olah menempatkan Tuhan tiba-tiba berhutang sama kita. Ini saya kira pelajaran penting Pak Darwis ya bagi kita, padahal harusnya saat itu adalah kesadaran kita bahwa kita harus merendahkan diri ini karena berkat Tuhan. Karena apa? Bagaimana caranya supaya dosa-dosa kita itu dibersihkan dari tempat kudus Allah? Karena kalau dosa kita tidak dibersihkan, imam besar di situ mati loh Pak Darwis. Mati, ya kan? Itu bahayanya kalau kita tidak merendahkan diri, kita yang di luar ini, kita tidak mengaku dosa kita, imam besarnya mati karena nggak diterima. Nah itu harusnya yang dilakukan, tapi kok malah kayak menjadi seperti istilahnya, kok Tuhan jadi seperti terikat sama kita harus memberi sesuatu karena hanya modal puasa. Ini saya kira pelajaran praktisnya Pak Darwis dari pelajaran kita di hari Selasa ini. Ya ini pemikiran aja ini Pak Tobing. Ya kita kan selalu ingin rajinlah bergereja, mungkin berpuasa sekali-sekali, tapi ke gereja berbakti sepertinya kita sangat rajin ya. Apakah ini juga membuktikan bahwa kita ini orang saleh dengan gereja berbakti on time dan sebagainya? Ataukah rasa syukur atau pujian dan rendah hati yang harus kita sampaikan pada perbaktian itu? Mungkin ini pemikiran Pak Tobing. Silakan Pak. Ya, jadi kalau ya misalnya lah kalau saya datang berbakti supaya saya pikir bahwa karena saya orang Kristen saya harus rajin berbakti, disiplin, jangan sampai ketinggalan. Lalu kalau ada anggota lain yang tidak rajin berbakti, saya langsung kesal itu lihat. Ini ya nggak berdisiplin, ya datang terlambat langsung kesal. Ini kita ibadah karena ritual rutinitas atau karena kesadaran kenapa saya datang ke ibadah penyembahan ini. Seharusnya ibadah ini pun saja sebenarnya tidak cukup untuk menyatakan rasa ketidaklayakan kita untuk menyembah Tuhan. Harusnya itu. Ya tapi banyak yang berpikir ya kalau saya sudah berbakti rutin, disiplin, tidak pernah ketinggalan,
ini adalah saya anggap alat bagi saya untuk memaksa Tuhan atau bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, saya kan sudah rajin berbakti, saya sudah pelihara hari Sabat, saya sudah kasih persepuluhan, kok Tuhan kasih saya begini? Nah, kalau itu jadinya ya persis tak seperti orang Yahudi, ya seperti orang Israel yang dijelaskan di Yesaya 58 ini. Mereka lagi puasa aja beribut sama orang lain, mereka lagi puasa aja merampas haknya orang lain, ya sama. Kita ibadah di gereja tapi berantem sama orang lain. Diskusi sekolah Sabat hanya beda pendapat, ngotot-ngototan, tuding-tudingan. Itulah puasa, persis puasa yang dilakukan oleh orang Israel itu. Ya itulah persis yang kita lakukan kalau hanya karena beda pendapat diskusi sekolah Sabat, tuding-tudingan, langsung mengatakan, oh, kamu guru sembarangan asal ngomong. Gimana ini? Ya kan? Kamu puasa, sebenarnya puasamu untuk apa? Berbaktimu untuk apa ini? Menyembah atau mau menunjukkan kehebatanmu karena sudah menguasai sekolah Sabat dan firman Tuhan yang lain? Mana ini? Itulah kira-kira Pak Darwis. Jadi kalau kita datang ibadah itu karena ada perasaan hancur, kita harus menyembah Tuhan. Artinya kita datang ibadah pun sebenarnya nggak bisa ini untuk membeli membayar apa yang Tuhan sudah lakukan. Harusnya begitu Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing atas responsnya. Mungkin saya ke Pak Fajar ini, Pak Fajar. Ya, ini sebenarnya hal berpuasa belum selesai nih Pak Fajar. Ya. Masih ada katanya pertarungan saat berpuasa. Wah, ini lebih seru lagi Pak Fajar. Mungkin silakan Pak Fajar diuraikan. Ya, ini menarik ini. Ini sebetulnya sambungan dari pelajaran yang disampaikan oleh Saudara Elvin ya. Pertarungan saat berpuasa ini sebetulnya pertentangan ya di dalam hati. Kadang-kadang kita kalau pertarungan berarti kan kita diberikan 1-2 pilihan. Apakah kamu melakukan opsi yang satu atau kamu mau melakukan opsi yang kedua. Ini sebetulnya banyak sekali ya sindiran-sindiran ini tentang hal yang berpuasa ini. Tapi saya senang sekali tadi yang dijelaskan oleh Saudara Elvin. Sebetulnya berpuasa yang benar itu adalah dia itu mengadakan satu waktu untuk mengintrospeksi diri. Apakah yang kita lakukan itu sudah benar di mata Tuhan? Ataukah mungkin kita melakukan melakukan satu kejahatan kepada sesama manusia? Dan pelajaran pada hari ini, pertarungan sangat berpuasa yang benar itu ya. Saya coba akan bacakan ya. Ini Yesaya pasal 58 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Bukan, puasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Kadang-kadang berpuasa itu ya, itu kadang-kadang kita menyiksa diri Pak Darwis. Kadang-kadang kita tidak makan, tidak minum, menyiksa diri, supaya kadang-kadang kita meminta, apa yang sudah kita lakukan, merendahkan diri di hadapan Tuhan gitu ya, untuk mendapatkan sesuatu berkat daripada Tuhan. Ini sebetulnya ini menjadi satu pelajaran untuk kita ya. Bukan seperti itu. Dengan menyiksa diri, kemudian merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kepada Tuhan. Namun ini pelajaran ini mengajarkan kita ya bukan seperti itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi malah justru kamu gunakan waktu kamu untuk menolong orang lain. Jadi aplikasinya itu justru menolong orang lain, bukan sesuatu ritual yang kita lakukan menjadi satu kebiasaan ya. Oh, saya harus berpuasa Senin dan Kamis, atau mungkin saya harus berpuasa 24 jam selama hari Sabat supaya saya dapat berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Kalau saya melakukan puasa ini sepanjang hari Sabat, saya akan dapat berkat yang banyak. Sebetulnya itu sesuatu ritual yang selalu kita lakukan. Memang benar itu satu ritual, tapi pada waktu aplikasi ini dijalankan, apakah memang benar kamu hanya istirahat di rumah sepanjang hari Sabat? Kamu mungkin diet, puasa diet, tidak makan daging, tidak makan apa aja lah. Saya berpuasa untuk tidak makan sesuatu yang mungkin akan merusak tubuh kita. Bukan seperti itu. Malah justru kita menggunakan waktu kita itu untuk menolong orang lain, membagikan
membagikan berkat kepada orang lain, kemudian ya berdamai juga dengan orang lain. Karena ada sesuatu, maka akan terbitlah, maka terangmu akan merkah seperti fajar. Terangmu akan merkah seperti fajar. Ini sangat sangat aplikatif sekali ya, Pak Darwis, bahwa dengan saat kita berpuasa mungkin ada satu pertentangan di dalam hati kita. Di sisi lain bahwa kita ingin merendahkan diri kepada Tuhan, melakukan satu ritual yang pernah dilakukan oleh orang-orang maupun pendahulu sebelumnya. Namun di sini kita malah justru membagikan berkat kepada orang lain, menolong orang lain yang sedang kesusahan, memberikan pakaian yang mereka telanjang, mengajak mereka yang mereka tidak memiliki satu tempat tinggal. Ini sesuatu yang menarik ini. Bahkan ya, di dalam ada satu ayat yang menarik, yaitu di dalam Matius 25 ayat 40. Apa sih yang kita lakukan pada saat kita berpuasa? Kan kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Kita ingin melayani Dia ya. Matius 25 ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Jadi tidak usah khawatir apabila hari-hari puasa kita itu membantu orang lain yang kekurangan, mengangkat mereka yang membutuhkan pertolongan daripada kita, itu sama halnya juga kita melayani kepada Tuhan. Itu Pak Daris. Ya Pak Fajar, ini pemikiran aja Pak Fajar. Ya kadang-kadang di perbaktian kita selalu berdiskusi seperti Pak Tobing tadi. Kita juga kadang-kadang berkhotbah, menyampaikan pesan firman Tuhan. Sepertinya apa yang Bapak sampaikan itu tidak cukup tanpa sebuah perbuatan baik yang harus kita lakukan. Silakan Pak Fajar. Betul. Memang untuk perbaktian, ibadah, ritual keagamaan yang kita lakukan itu menjadi satu sekolah kita. Kita mendapatkan banyak pelajaran-pelajaran secara teoritis melalui buku Alkitab ini. Namun kita juga perlu mempraktekkan aplikasi dari apa yang sudah kita pelajari. Kita sudah menyerap semua pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah Tuhan, yaitu ada di gereja, di setiap perbaktian. Kita sudah menerima pelajaran-pelajaran dari firman Tuhan ini. Nah, saatnya bagi kita untuk mempraktekkan dengan siapa? Kepada sesama kita. Pada waktu kita melayani mereka, membantu mereka, menolong mereka dalam segala kesusahan, itu sudah menjadi pelayanan kita kepada Tuhan juga. Seperti tadi yang diungkapkan dalam Matius 25 ayat 40. Saya pikir tidak cukup ya kita untuk berbakti secara rutinitas ya. Kita dicap sebagai seorang Kristen yang baik, tapi malah justru perbuatan baik kita di masyarakat, perbuatan yang baik untuk menolong mereka. Inilah yang dibutuhkan umat-umat Tuhan untuk saat ini. Jangan hanya menang di teori saja ya, namun ada satu prakteknya ya. Memiliki satu hubungan yang baik kepada sesama manusia, tidak menyakiti mereka, melepaskan semua belenggu kuk yang mereka alami, kita berikan kelegaan kepada mereka, memberikan bantuan, pertolongan yang baik. Saya pikir itu akan menjadi satu pelajaran yang sangat indah. Semua kehidupan aplikasi menolong mereka, sehingga mereka akan melihat perbuatan-perbuatan itu akan memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Demikian Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Lanjut ini Pak Fajar. Ya, ini mengenai waktu untuk kita. Saya kira Pak Fajar bisa uraikan kepada pendengar kita. Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih. Kita akan lanjutkan. Ini sesuatu yang menarik juga. Namun sebelumnya saya akan baca ayatnya. Yesaya pasal 5 ayat 8. Ini pasal Yesaya 58 ayat yang ke-13. Ini seringkali kita bacakan setiap hari Sabat ya. Judulnya adalah menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat adalah hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan.
Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Jadi saya garis bawahi, mulut Tuhanlah yang mengatakannya, bahwa hari peristirahatan adalah hari Sabat yang kita hormati. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran hari Sabat ini? Kalau kita mengakui bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan atas hari Sabat, dan Dia melembagakan hari Sabat ini pada waktu hari penciptaan, tentunya kita meletakkan Dia pada porsi yang benar. Kita menghormati Dia sebagai Khalik yang agung, Khalik pencipta yang luar biasa. Dia adalah pencipta langit dan bumi, dan Dialah yang memiliki hari istirahat ini. Kita sebagai umat manusia tentunya hanya menghormati akan hari istirahat ini. Supaya apa? Supaya kita memiliki kehidupan bersama-sama dengan Tuhan pada hari Sabat itu. Satu hubungan yang penuh dengan keintiman. Itu yang kerinduan daripada Tuhan Allah Bapa kita yang ada di surga. Jadi banyak sekali ada satu pelajaran yang bisa kita tarik dengan waktu yang kita miliki ini ya. Jadi waktu istirahat adalah waktu yang indah kita berhubungan dengan Tuhan. Itu memiliki ada 3 hal. Yang pertama, semua ketiganya melibatkan konsentrasi kepada Allah. Jadi ada satu otoritas, yaitu pencipta, yaitu Allah kita. Kemudian prioritasnya itu menghormati, beristirahat, menyucikan, menguduskannya. Dan pengakuan atas kebergantungan kita kepadanya Dia. Jadi memang benar-benar bagaimana kita sebagai pencipta, kita itu diposisikan bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jalan satu-satunya bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang sebagai pencipta. Dialah yang memiliki satu otoritas, semuanya pencipta yang agung, Dia yang mengendalikan segala sesuatu. Jadi, Yesaya pasal 58, ayat yang ke-13 dan 14 ini menyarankan kita untuk kita tetap fokus kepada Tuhan, Allah kita. Tuhan sebagai pencipta yang agung. Kemudian bagaimana kita bisa bergantung sepenuhnya kepada Dia. Dan bagaimana kita memprioritaskan Dia untuk bertemu dengan Dia. Artinya gini, kita kesampingkan dong semua urusan-urusan duniawi, kita kesampingkan semua hal-hal yang ya berbicaraan sesuatu yang tidak bermanfaat. Namun kita taruh hubungan dengan Tuhan sebagai satu skala prioritas yang tinggi, yaitu datang kepada Dia pada hari Sabat, pada hari istirahat itu. Jadi tempatkan Tuhan menjadi satu prioritas utama dibandingkan urusan-urusan kita yang lain. Kemudian kita juga diajar tentunya dengan rasa ketergantungan yang tinggi. Nah, apa sih yang kita bisa harapkan dalam Yesaya 58 ini? Bagaimana kita juga bisa menerima dan meniru sifat akan Allah. Kalau sifat akan Allah itu ingin berhubungan dengan ciptaannya, tentunya Dia juga menginginkan kita dapat berhubungan dengan satu sama lain. Dengan istri kita, dengan para suami, kemudian anak-anak, saudara-saudara kita, orang tua kita pada hari Sabat ini. Hubungan yang sangat harmonis sekali. Kalau kita memiliki satu hubungan vertikal dengan Tuhan baik, berarti Dia juga menginginkan satu hubungan secara horizontal kepada sesama manusia dengan baik pula. Pada hari perhentian, pada hari Sabat. Sehingga sukacita pada hari Sabat itu akan menjadi bagian bagi kita. Dan kita lihat janji daripada Tuhan, apabila kita menghormati akan hari Sabat ini, serta beristirahat, Dia akan bersenang-senang. Dan kau akan bersenang-senang karena Tuhan, kita akan melintasi puncak bukit-bukit dengan kendaraan kemenangan. Ini janji Tuhan bahwa Dia akan menolong dan menopang kehidupan kita. Itu janji Tuhan yang luar biasa, menopang kehidupan kita. Itu Pak Darwis. Terima kasih Pak. Hari ini hanya pemikiran aja Pak Fajar. Ya. Hari Sabat itu adalah waktu yang diberikan kepada kita oleh Tuhan ya. Dan apa sih yang bisa sebaiknya kita lakukan? Tetapi tetap aja kekudusan,
kerendahan hati, kebaikan, dan pengorbanan diri kita tetap jaga pada hari Sabat itu. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Oke, ini berkaitan sekali dengan pelajaran sebelumnya ya. Apa sih yang kita lakukan untuk pada hari Sabat ini? Apakah kita hanya berdiam diri di rumah, kita hanya mengikuti menjalankan semua ritual secara rutinitas, apakah kita hanya memuji-muji nama Tuhan saja gitu ya. Tapi ada satu pelajaran yang kemarin itu ada satu pilihan, ada satu. Apakah engkau beristirahat pada hari Sabat atau meluangkan waktu untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan? Ini menjadi satu pilihan yang luar biasa ya. Ini menarik ini. Jadi bukan tentunya kita pasti akan memilih menolong orang yang sedang membutuhkan, even though itu pada hari Sabat ya. Tidak ada salahnya berbuat baik pada hari Sabat, tidak ada salahnya. Malah justru itu yang diinginkan oleh Tuhan ya, mempraktekkan, menggunakan waktu kita untuk menyukakan orang lain, menolong orang lain dalam kesesakan, menolong mereka dalam kekurangannya. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Terima kasih. Tidak terasa kita sudah sampai pada akhir diskusi kita, dan kita minta Pak Tobing memberikan closing statement ataupun kesimpulan yang boleh dibawa sebagai pelajaran dan inspirasi bagi pemirsa kita. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Saya mau mengulang lagi di Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Siapa yang perlu mencari Tuhan? Orang-orang yang perlu mencari Tuhan adalah orang-orang yang menyadari dirinya itu tidak ada apa-apanya. Itulah yang disebut bahwa tidak ada yang bisa melakukan kebajikan apapun tanpa penyangkalan diri. Apa arti penyangkalan diri? Menyangkal diri itu artinya menolkan, membuat nol diri kita. I am nothing at all. Saya nggak ada apa-apanya sama sekali. Nah, itu mencari Tuhan itu bukan melakukan puasa untuk mendapatkan sesuatu. Nah, itu mencari Tuhan untuk mendapat untung. Nah, itu ada maksud. Tetapi mencari Tuhan selagi Ia berkenan dicari, artinya apa? Kita dengan Tuhan itu kan sebenarnya punya perbedaan yang sangat jauh, luar biasa, yang tidak akan pernah bertemu. Tetapi karena belas kasihan Tuhan kita, kalau kita menyangkal diri, menolkan kita, ya, menolkan hidup kita, maka Tuhan menerima kita. Oleh karena itu apa? Tidak ada kesombongan yang bisa sampai datang ke Tuhan. Tidak ada orang yang masih mementingkan diri sampai datang ke Tuhan. Tidak ada orang yang masih memikirkan ambisi dunia tiba datang ke Tuhan. Tidak ada. Itu harus dihilangkan semua. Bahkan kita dikatakan harus melaksanakan kasih itu dengan cara apa? Ya, puasa tadi itu bukan ritual, tapi apa? Kasihlah tumpangan orang yang tidak punya tumpangan. Artinya ya, yang orang yang kekurangan ya perhatikan. Ya, jadi puasa itu jangan untuk transaksi keuntungan diri, tetapi puasa itu adalah kesadaran karena saya nol Tuhan, saya ini nol. Saya ini nol. Oleh karena itu saya mau juga orang-orang yang nol lainnya ini, manusia yang lainnya ini juga, kami mau saling menguatkan, saling mengasihi, karena tanpa seperti itu kami nggak ada apa-apanya datang ke Tuhan. Itulah yang perlu kita lakukan untuk menandakan bahwa kita menunjukkan ciri-ciri wakil-wakil Tuhan di dunia ini. Itulah cara bagaimana kita melaksanakan kasih. Tidak ada ritual apapun yang bisa kita buat untuk menembus atau untuk membayar kebaikan Tuhan. Tidak ada. Semua itu hanya harus menolkan, ya, menyangkal diri itu harus menolkan. Itulah saya kira Pak Darwis. Oleh karena itu isinya surga itu adalah kerendahan hati dan perhatian ke sesama, bukan memikirkan kepentingan diri. Saya kira itu Pak Darwis yang boleh menjadi pelajaran kita untuk satu minggu ini. Semoga kita juga bisa benar-benar menjadi pelaku-pelaku kasih yang orang lain merasakan kehadiran Tuhan melalui hidup kita. Terima kasih Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Fajar. Biarlah kiranya diskusi kita ini memberikan inspirasi bagi kita semua yang mendengarkannya. Tuhan menolong kita. Dan baiklah, kita akan tutup dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Tobing. Silakan Pak Tobing. Kita berdoa.
Ya Bapa di surga, kami berterima kasih Engkau menyadarkan kami. Ketika kami berpuasa bukanlah karena kami hendak menuntut sesuatu dari Engkau Tuhan. Ketika kami menjalankan ritual ibadah kami, bukan karena kami mau melihat Engkau menyukai ibadah yang ritual seperti itu Tuhan. Ketika kami melakukan sesuatu bukan karena supaya kami bisa meminta sesuatu kembali dari Engkau Tuhan. Ketika kami memuji nama-Mu Tuhan bukan karena Engkau haus pujian, tetapi karena kami menyadari tanpa pengakuan kami akan kebesaran nama-Mu Tuhan, kami ini akan jauh menyimpang. Ya Bapa di surga, terima kasih kasih karunia Engkau sudah sediakan bagi kami. Secara cuma-cuma dan mahal sekali Engkau sediakan melalui kematian Yesus. Jika kami sombong, jika kami tetap menganggap diri kami hebat, maka kasih karunia-Mu Tuhan menjadi sia-sia bagi kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah melalui pertolongan Roh Kudus, berikanlah kesadaran kepada kami Tuhan akan kebutuhan kami, ketergantungan kami kepada-Mu Tuhan. Tidak ada apapun yang bisa kami lakukan. Kami harus menyangkal diri kami bahwa kami tidaklah siapa-siapa di hadapan-Mu Tuhan, agar kami beroleh keselamatan yang benar-benar yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan biarlah kami bisa menjadi pelaku-pelaku kasih, sehingga orang lain juga semakin banyak yang merasakan kehadiran Tuhan melalui perasaan kasih yang sudah kami alami sendiri melalui kehidupan rohani kami. Terberkatilah pemirsa dimanapun berada, agar kami pun boleh kelak Engkau pertemukan kami di kerajaan sorga yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Mohon ampun pelanggaran dan dosa yang kami perbuat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Fajar kembali kontribusinya. Terima kasih Pak Tobing. Sama-sama Pak Darwis. Terima kasih sama-sama. Shalom. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom.